Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rezeki kesehatan dari Allah dan bisa tetap melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umat-umatnya. Baik, melanjutkan, pembahasan pada materi sebelumnya, ya. Pembahasan sebelumnya yaitu mengenai pemilihan kalimat efektif di dalam penulisan karya ilmiah, ya, yang, terakhir pembahasan adalah mengenai tentang kesejajaran, ya, di mana kesejajaran ini adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dibagi di dalam susunan serial, ya. Di mana jika sebuah gagasan ini, ya, atau ide, ya, di dalam satu kalimat, yang dinyatakan dengan frasa atau kelompok kata, maka gagasan-gagasan lain yang sederajat harus harus akan dinyatakan dengan frasa atau kelompok kata, ya, frasa atau kelompok kata. Di mana, ya, bila sebuah gagasan dari suatu kalimat dinyatakan dengan kata kerja, misalnya me, kan, atau di, kan, maka gagasan lainnya yang sederajat harus dinyatakan dengan dengan jenis kata yang sama. Ya, ini materi sebelumnya. Ya, jadi saat ini materi kita adalah mengenai tentang penekanan di dalam kalimat, ya. Di mana, eee, penekanan kalimat ini, setiap kalimat ini memiliki sebuah gagasan atau ide pokok yang biasanya ingin ditonjolkan oleh penulis, ya. Ini tentu hampir semua penulis akan menonjolkan ide apa yang akan dia sampaikan melalui tulisannya, ya. Di mana inti pikiran ini biasanya ingin ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis maupun pembicara dalam suatu forum, ya. Jadi, seorang pembicara itu biasanya akan memberikan penekanan pada suara dan sebagainya pada kalimat-kalimat yang memerlukan adanya penekanan di sebuah kalimat tertentu, ya. Di dalam hal penulisan, ya, ada berbagai cara untuk memberikan, penekanan di dalam kalimat. Nah, cara-cara ini, ya, cara-cara ini misalnya, mengenai posisi di dalam kalimat, ya. Jadi untuk memberikan penekanan pada bagian tertentu, itu sebuah kalimat, penulis itu, dapat mengemukakan, apa ya, mengemukakan bahwasanya bagian itu ada pada bagian depan suatu kalimat yang dia tulis, ya. Jadi pengutamaan kalimat yang mengubah urutan dan bentuk kalimat ini itu akhirnya akhirnya menghasilkan sebuah kalimat yang pasif, kalimat pasif, ya. Jadi, di dalam itu, ya, ada juga kalimat aktif. Ya, kalimat aktif ini misalnya adalah kalimat normal yang dianggap lebih lazim dipergunakan, ya, daripada kalimat pasif, ya kan. Jadi kebalikannya, kalau kalimat aktif ini kalimat yang sering kali dianggap lebih lazim dipergunakan oleh penulis, ya. Jadi kalimat aktif ini adalah kalimat normal yang dianggap lebih lazim dipergunakan oleh penulis daripada kalimat yang pasif. Misalnya, presiden mengharapkan dengan adanya pabrik semen di Nusa Tenggara Timur, pembangunannya akan lancar. Ya. Yang kedua, dengan adanya pabrik
Semen di Nusa Tenggara Timur diharapkan oleh presiden pembangunannya akan lancar, ya. Jadi ada me, kan, dan di, kan. Antara contoh ke-1 dan contoh kedua. Sedangkan dalam hal urutan yang logis, ya, sebuah kalimat ini biasanya, memberikan suatu kejadian, ya, memberikan suatu kejadian atau peristiwa, ya, di mana kejadian atau peristiwa yang berurutan hendaknya, ya, diperhatikan agar urutannya tergambar secara logis. Urutannya itu tergambar secara logis. Ya. Jadi urutan yang logis ini dapat disusun secara kronologis, ya, berurutan kronologisnya, ya. Jadi atau dengan penataan urutan yang makin lama ini makin penting, ya. Dari kalimat yang awal ke kalimat berikutnya ini merupakan urutan atau kronologis yang berurutan yang kemudian ini urutan berikutnya adalah urutan yang hal-hal yang penting atau dengan menggambarkan suatu proses. Ya, misalnya telekomunikasi cepat vital dimaksudkan untuk keamanan, mobilitas pembangunan, dan persatuan. Runut ya. Jadi keamanan yang pertama, yang kedua adalah mobilitas pembangunan, dan yang ketiga adalah persatuan. Jadi bisa mencakup semua daerah-daerah, semua komponen, ya. Ini kan runtut. Ya. Contoh yang kedua, eh, kehidupan anak muda itu sulit dan tragis. Katanya sulit. Apakah sulit ini juga tragis? Ya, urutannya seperti itu, kronologisnya. Ya. Jadi itu urutan yang logis. Yang ketiga, ya ini adalah pengulangan kata. Ya. Pengulangan kata di dalam sebuah kalimat ini kadang-kadang ya diperlukan dengan maksud memberi penegasan pada bagian ujaran, bagian kalimat yang dianggap penting, ya. Dan di mana pengulangan kata yang dianggap demikian ya dapat membuat sebuah maksud kalimat itu menjadi lebih jelas. Nah, jadi pengulangan kata ini tujuannya apa? Tujuannya ada ujaran atau kalimat yang dianggap penting, di mana pengulangan kata yang demikian ini dapatlah membuat maksud dari kalimat itu menjadi jelas, ya. Contohnya dalam pembiayaan harus ada kesinambungan antar pemerintah dengan swasta, kesinambungan domestik dengan luar negeri, kesinambungan perbankan dengan lembaga keuangan non-bank, dan sebagainya. Jadi di sini ada pengulangan kata apa? Pengulangan kata atau kalimat di dalam kesinambungan. Ya. Jadi kesinambungan antara pemerintah dengan swasta, kesinambungan domestik dengan luar negeri, dan kesinambungan perbankan dengan lembaga non-bank. Ya. Misalnya lagi, eh, pembangunan dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi. Tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berdimensi politik, berdimensi sosial, dan dimensi budaya. Jadi ada penekanan kata atau pengulangan kata di dalam kata dimensi. Ini tujuannya apa? Untuk memperjelas maksud dari kalimat yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya, mengenai kehematan. Ya. Mengenai kehematan ini adalah merupakan unsur penting, ya, unsur penting di dalam penulisan sebuah karya tulis. Dan ini ya perlu diperhatikan dalam pembentukan kalimat efektif, ya.
Jadi kehematan ini diperlukan dalam memilih kata agar kalimat ini merupakan kalimat yang efektif, ya, di mana kehematan di dalam kalimat efektif ini merupakan kehematan di dalam apa? Di dalam pemakaian kata, frasa, atau bentuk, lainnya yang dianggap tidak diperlukan, ya. Di mana kehematan ini tidak berarti soal gramatikal, ya, gramatikal dan makna kata, ya, bukan menyangkut gramatikal dan makna kata. Ya, dan kehematan ini, ya, kehematan ini tidak berarti bahwa, kata yang diperlukan atau untuk menambah kejelasan makna kalimat ini boleh dihilangkan, ya. Unsur-unsur penghematan apa saja yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama, mengenai pengulangan subjek kalimat, ya. Dalam hal ini penulis itu kadang tanpa sadar sering sering mengulang subjek dalam satu kalimat, ya. Jadi pengulangan ini tidak membuat kalimat itu, menjadi lebih jelas, karena pengulangan bagian kalimat yang demikian inilah yang tidak diperlukan, ya. Jadi tanpa disadari oleh penulis, ini sering terjadi pengulangan dalam hal subjek, kalimat. Misalnya, pemuda itu segera mengubah rencana, ia bertamu dengan pemimpin perusahaan itu. Di kalimat kedua, ya, hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Dari contoh di atas ini dapat diperbaiki, ya, dapat diperbaiki yang kalimat pertama, pemuda itu segera mengubah rencana setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Sedangkan contoh yang kedua, hadirin serentak berdiri setelah mengetahui mempelai memasuki ruangan. Ya, jadi pengulangan subjek kalimat. Ya. Sedangkan hiponimi, ya, hiponimi ini dalam bahasa ada kata yang merupakan bawahan. Bawahan di mana bawahan ini makna kata atau ungkapannya lebih tinggi, ya. Nah, di dalam makna kata tersebut ini terkandung makna dasar kelompok, makna kaya makna kaya yang apa ya, yang bersangkutan, ya. Yang bersangkutan misalnya kata merah sudah mengandung kelompok warna, sedangkan kata Desember itu sudah mengandung makna bulan, ya. Jadi itu hiponimi, ya. Hiponimi adalah merupakan kata bawahan makna kata atau ungkapan yang lebih tinggi, ya. Lalu ada pemakaian kata depan dari dan daripada, ya. Ini dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata depan dari dan daripada, ya, selain ke dan di, ya. Jadi penggunaan dari dalam bahasa Indonesia ini itu hal ini dipakai, ya, kata ini dipakai untuk menunjukkan arah atau tempat asal usul, ya, dari dan daripada, ini perbandingannya, ya. Selanjutnya tentang kevariasian, ya. Kevariasian ini, ya, itu, sebuah bacaan atau tulisan yang baik, ya, yang merupakan komposisi yang dapat memikat dan mengikat pembacanya, ya. Ya, ini tentunya membaca sampai selesai, ya. Jadi ada keterikatan pembaca, ya, dengan penulis agar penulis ini bisa memikat pembaca itu membacanya hingga selesai. Ini variasinya, di mana, agar dapat membuat pembaca terpikat tidaklah dapat dilakukan dengan begitu saja, hanya dengan memilih judul yang mengikat pembaca agar pembaca ingin mengikuti, ya awalnya memang dari judul.
ya. Di mana hal ini juga, dalam memilih variasi ini diperlukan juga suatu, apa ya, pengetahuan tentang bagaimana seharusnya itu menulis, ya. Pengetahuan sebagaimananya harusnya menulis. Dan menulis ini memerlukan apa, memerlukan ketekunan, latihan, dan pengalaman. Jadi tidak bisa penulis itu langsung, biar harus bisa dengan lancar, tidak. Tapi dilalui dengan apa, dengan ketekunan. Ya, tidak harus benar di awal tulisannya, tapi paling tidak sudah memenuhi, syarat-syarat penulisan. Yang kedua, harus dilatih, ya, dilatih, latihan nulis. Ya, walaupun sudah diajari menulis sejak kecil ya, dan nyatakan dengan pengalaman, ya. Nah, pengalaman ini apa, pengalaman menulis. Jadi tulisan satu, tidak bisa tulisan pertama itu sebagai pelecut untuk menghasilkan tulisan-tulisan berikutnya. Ya walaupun di situ mungkin ada kritik, tapi kritik yang membangun kita terima, ya. Kalau kita dapat kritik terus kita berhenti untuk menulis, ya sudah, wassalam kita. Nggak bisa menghasilkan tulisan-tulisan lagi, ya. Jadi di samping itu juga adanya kelincahan, ya. Kelincahan dalam penulisan yang tergambar di dalam struktur kalimat yang digunakan, ya. Ada kalimat yang dimulai dengan subjek, ada pula yang dimulai dengan predikat atau keterangan, ya. Ada kalimat yang pendek dan ada pula kalimat yang panjang. Nah, dari rangkaian kalimat-kalimat inilah yang nantinya akan menjadi sebuah tulisan, ya. Dan tulisan yang menggunakan pola serta bentuk kalimat yang, terus-menerus sama dan akan membuat suasana, menjadi kaku dan monoton, ya, atau datar, ya, biasa-biasa saja yang, yang akan menimbulkan apa, menimbulkan kebosanan pada diri pembaca, ya, karena kalimat-kalimatnya yang monoton dan datar, biasa-biasa saja. Dan pembaca juga akan, merasa letih, sehingga untuk membaca itu menjadi kegiatan yang apa ya, yang membosankan. Apalagi tulisan-tulisan dengan kalimat yang tidak bervariasi, ya. Jadi, untuk menghindari suasana yang monoton, suasana bosan, ya, jadi satu paragraf dalam tulisan itu memerlukan bentuk pola, ya. Bentuk pola dan jenis kalimat yang bervariasi dengan pemilihan kata-kata yang tidak hanya itu-itu saja, ya, pemilihan katanya. Jadi, mungkin yang pertama kita bisa melalui dengan cara memulai kalimat. Ada beberapa ada beberapa, kemungkinan dalam cara memulai kalimat ini dapat mencapai efektivitasnya, ya, yaitu variasi pada pembukaan kalimat, ya. Yang pada umumnya ini kalimat ini dapat dimulai dengan subjek, predikat, frasa, dan kata modalitas. Ya, di mana, dalam subjek ya sebagai kalimat awal ini, apa ya, pada waktu mulai belajar bahasa kepada kita ini selalu diajarkan bahwa, eee, umumnya kalimat yang dimulai dengan subjek, maka hal ini dapat kita lihat dari pola dasar kalimat bahasa Indonesia, di mana subjek ini selalu diletakkan pada awal kalimat, ya. Contohnya menurut contohnya, eee, menurut para peneliti, metode itu memungkinkan para pasien untuk tetap berpikir dengan jernih dan siaga, ya. Jadi menurut para peneliti, subjek kan, menurut para peneliti, subjek, peneliti itu manusia, ya. Metode itu memungkinkan para pasien
untuk tetap berpikir dengan jernih dan siaga. Contoh kedua, eee, kesulitan bernapas, ya, dapat diatasi dengan cara pasien terus-menerus diawasi secara ketat di ruang perawatan. Siapa dalam hal ini yang mengalami kesulitan bernapas? Pasien, ya. Jadi jelas, subjek, manusia. Jadi dari contoh itu, ya, subjeknya terletak di mana? Di awal kalimat, ya. Dan ini merupakan cara yang, apa ya, yang orisinal dalam memulai sebuah kalimat, ya. Dan ini, ya, berarti cara lain dalam tidak termasuk pada variasi dalam memulai kalimat, ya. Jadi cara-cara lain yang, eee apa namanya, yang dapat memulai kalimat adalah variasinya saja, yaitu untuk membuat kalimat sebagai alat komunikasi yang efektif, ya. Jadi dalam sebuah komposisi ataupun, sebuah paragraf, ya, perlu dipakai suatu variasi. Variasi kalimat, agar kalimat itu tidak terkesan dalam suasana yang kaku. Nah, jadi pembaca itu tidak merasa tegang dalam membaca hasil tulisan kita misalnya. Lalu ada, predikat. Tadi ada subjek, ada predikat. Nah, predikat pada kalimat, awal, ya, yaitu kalimat yang diawali, subjek ini biasanya diikuti dengan apa, predikat. Kadang-kadang dilengkapi dengan objek dan keterangan. Subjek, predikat, objek, ya. Dan susunan kalimat yang demikian ini ada yang menyebutkan dengan, eee, kalimat susun biasa, ya. Karena biasanya seperti itu, subjek, predikat, objek, atau keterangan, ya. Dari sebuah kalimat yang dapat dimulai juga dengan predikat, ya. Dan kalimat seperti ini itu biasanya disebut dengan kalimat inversi atau kalimat susun terbalik, ya. Kalimat inversi atau kalimat susun terbalik, ya. Subjek, predikat, kadang predikat dulu baru subjek, ya. Tuh. Sedangkan kata modal awal, ya, kata modal, ya, dalam penjelasan berikutnya, dalam kata modal di awal kalimat, ya, ini variasi dengan, meletakkan kata modal pada awal kalimat, ini yang sering dijumpai, ya. Dalam sebuah kalimat kata modal dapat, mengubah arti kalimat secara keseluruhan. Dengan mempergunakan kata modal, kita dapat menyatakan menyatakan bermacam-macam sikap, ya. Jadi untuk menyatakan kepastian dapat dipergunakan kata-kata pasti, ya, pernah, tentu, sering, jarang, kerap kali, ya, dan sebagainya, ya. Jadi kata-kata modal yang seringkali kita jumpai di dalam penggunaan, di sebuah kalimat, ya. Misalnya ini, pernah kita mengatakan pada pernah pernah ia mengatakan kepada saya tentang masalah anaknya. Nah, contoh lagi, sering mereka belajar bersama-sama. Ini kata modal di awal kalimat, ya. Jadi untuk menyatakan ketidakpastian atau keraguan-raguan, ini dapat digunakan kata-kata mungkin, barangkali, kira-kira, rasanya, tampaknya, eee, apalagi?
Ya, mungkin itu ya contohnya ya. Lalu ada juga misalnya ini, ya dalam penggunaan kata-kata yang, menyatakan keraguan-raguan atau ketidakpastian. Eee, Barangkali dapat direncanakan program penelitian untuk tahun yang akan datang, ya. Jadi untuk menyatakan keraguan misalnya itu contohnya. Sedangkan dalam hal, menyatakan, kesungguhan, ini dapat digunakan kata-kata sebenarnya, sesungguhnya, sebetulnya, benar, sungguh, ya. Contoh dalam kalimatnya, sebenarnya dia bukan anak yang bodoh, ya. Misalnya lagi, sebetulnya tugas mahasiswa itu dapat diselesaikan sesuai jadwal bila mereka dapat mengatur waktu. Nah ini, nah, sebenarnya ya, mahasiswa itu bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tengah waktunya yang sudah diberikan oleh dosennya. Jadi modal kata awal kalimat ini ya dapat diletakkan di awal maupun di tengah kalimat ya. Jadi dalam usaha untuk, memberikan variasi kalimat ya, ini bisa dalam penulisan paragraf ini cukup banyak kita temui ya kalimat-kalimat, yang dimulai dengan kata-kata modal ya. Bisa di awal, bisa di tengah kalimat ya. Sedangkan, berikutnya tentang frasa pada kalimat awal ya. Frasa dalam kalimat awal ya. Jadi ya, dalam variasi pembukaan kalimat atau cara memulai kalimat, ya ini dapat dilakukan dengan cara mengawali kalimat tersebut dengan frasa atau pemilihan kata, ya, makna kata. Ya, frasa tadi apa? Frasa? Ya, jadi, frasa itu pemilihan makna kata, ya. Jadi, dalam hal ini misalnya, di dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa terlibat, dengan berbagai pihak, dan juga dibuangnya jauh-jauh pikiran yang menghantuinya selama ini. Ya, jadi kalimat-kalimat di awal, contoh kalimat tadi itu diawali oleh kelompok kata, frasa ya, frasa ini kelompok kata, ya. Kelompok kata yang biasa disebut frasa, ya di mana dalam keperluan variasi ini, ya variasi di dalam kalimat, itu frasa ini tidak selalu diletakkan di dalam apa, di awal kalimat, ya. Tapi biasanya ini ditempatkan pada posisi tengah maupun di posisi akhir sebuah kalimat, ya. Jadi misalnya, eh, apa ya, misalnya, kapten kesebelasan pada menit ke-50 kembali memasukkan bola untuk kedua kalinya. Nah ini, ya ada, apa namanya, kelompok kata ya. Jadi anak-anak yang kurang mendapat perhatian cenderung melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Nah, ada juga panjang pendeknya kalimat juga diperlukan, ya. Jadi kalimat ya, ini, nah ini ya, panjang dan pendek kalimat ini juga, perlu diperhatikan, ya. Perlu diperhatikan ini gunanya apa, untuk tidak selalu mencerminkan kalimat eee yang baik atau efektif. Namun, sebaliknya kalimat yang panjang ini juga tidak selalu
rumit dan tidak efektif ya, tergantung dari bagaimana penggunaan kalimat ini. Cukup efektifkah terlalu panjang atau cukup efektifkah kalimat ini bila pendek ya. Lalu ada jenis kalimat ya. Ada jenis kalimat di mana kalimat ini jenis kalimat ya, jadi variasi kalimat dapat juga dilakukan melalui berbagai jenis kalimat ya. Dalam bahasa Indonesia ada 3 macam jenis kalimat ya. Jadi ada ketiga macam jenis kalimat itu, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah atau kalimat pinta ya. Yang biasanya di dalam menulis, orang selalu menyatakannya dalam bentuk kalimat berita, menyampaikan ya. Dan hal ini memang wajar ya, karena kalimat berita itu berfungsi untuk memberitahu tentang sesuatu ya. Jadi dengan demikian semua yang bersifat memberi informasi ini dinyatakan dengan kalimat berita ya. Akan tetapi ya, hal ini juga tidak berarti bahwa dalam rangka memberi informasi kalimat ini perintah atau kalimat tanya tidak dipergunakan. Justru kalimat tanya kadang-kadang ini dapat menyegarkan dalam sebuah paragraf. Ya. Lalu bagaimana pemilihan kalimat aktif dan kalimat pasif? Ya, ini kurang satu ini, saya tambahkan. Kalimat kalimat pasif dan aktif, ya. Ini juga adanya kalimat langsung, kalimat langsung dan tidak langsung, ya. Jadi dalam hal kalimat aktif dan kalimat pasif, ya, ini dari segi struktur kalimat, selain pola inversi, panjang pendek kalimat, kalimat majemuk, dan kalimat sederhana juga dapat dijadikan variasi di dalam kalimat, di mana pola kalimat aktif dan pasif pun dapat membuat tulisan kita ini menjadi bervariasi. Ya. Lalu dalam hal kalimat langsung dan tidak langsung, ya, dalam kalimat langsung dan tidak langsung ini dapat dibangun variasi kalimat, ya, di mana kadang-kadang pendapat atau pikiran seseorang, ya, pikiran seseorang ini akan terasa lebih jelas dan lebih hidup apa? Bila dinyatakan dalam bentuk kalimat yang langsung daripada kalimat yang tidak langsung, ya. Dan di mana biasanya juga ini dinyatakan dalam kalimat langsung ini adalah ucapan-ucapan yang bersifat ekspresif, ya, ekspresif, ya, maksud saya ekspresif. Jadi penuh ekspresi, ungkapan langsung, ya, dari penulisnya yang dituangkan di dalam sebuah kalimat, ya. Di mana tujuannya, ya, ini tentu untuk menghidupkan apa? Menghidupkan paragraf, ya, serta memberikan variasi di dalam paragraf agar paragraf itu yang terdiri dari beberapa kalimat itu tidak terasa kaku dan tidak membosankan si pembaca ya atau penerima berita dari kita ya dalam bentuk tulisan. Ya itu ya. Jadi bentuk penulisan dalam kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung. Nah, bagaimana cara pengembangan kalimat efektif? Ya, jadi pengembangan kalimat efektif ini dapat dilakukan untuk menjadikan kalimat ini sebagai sarana pengungkap dan penangkap pesan agar komunikasi terjadi secara efektif. Ya,
Dan di mana untuk mengembangkan kalimat efektif ini ada 2 hal, ya, yang perlu diperhatikan ya. Ya ini persyaratan untuk kalimat efektif dan kiat, bagaimana kiat pengembangan kalimat efektif, ya. Apa? Kalimat efektif dan kiat bagaimana pengembangan, kalimat efektif itu, ya. Jadi ada 2 persyaratan di dalam, kalimat efektif yaitu, eee, adanya persyaratan kebenaran dan persyaratan kecocokan, ya. Jadi persyaratan kebenaran ini bertolak ukur pada, kebenaran kaidah bahasa, ya, dan kebenaran kecocokan bertolak ukur kecocokan atau kekompakan, kalimat-kalimat di dalam konteks, baik konteks kebahasaan atau dalam konteks non kebahasaan, ya. Kebahasaan ya, bahasa dari kata bahasa, kebahasaan ya. Jadi, persyaratan kebenaran ini bertolak ukur apa, adanya kecocokan atau kekompakan kalimat-kalimat dalam konteks, baik konteks kebahasaan maupun dalam konteks non kebahasaan, ya. Sedangkan dalam kalimat efektif ini juga dapat dikembangkan dengan kiat-kiat khusus, ya. Misalnya dalam kiat, pengulangan ya, ada kiat pengedepanan ya, ada kiat penyejajaran, dan kiat pengaturan variasi kalimat ya. Di dalam hal, ini ya, dalam hal kiat pengulangan ya, ini digunakan dengan menampilkan informasi penting ya, dengan menampilkan, ulang ya, menampilkan ulang informasi baik itu dalam kalimat maupun di dalam uraian kalimat, untaian kalimat, ya. Nah, kiat pengedepanan ya, jadi kiat pengulangan ini adalah untuk menampilkan kembali informasi penting ya, dengan menampilkan ulang informasi baik dalam kalimat maupun dalam untaian kalimat. Sedangkan dalam kiat pengedepanan ya, ini ya, digunakan, untuk menonjolkan menonjolkan informasi dengan menempatkan unsur yang ditonjolkan di bagian depan. Ya, unsur-unsur yang ingin ditonjolkan penulis ini di depan apa, di depan kalimat, ya. Sedangkan kiat yang ketiga, yaitu kiat penyejajaran, ini digunakan untuk apa, untuk menampilkan unsur kalimat dalam posisi yang sejajar, ya, posisi yang sejajar, ya. Sedangkan kiat yang terakhir, ya, kiat tentang pengaturan variasi kalimat, ya, ini digunakan dalam hal apa, untuk menampilkan kalimat secara bervariasi, ya, baik variasi dari struktur, ya, struktur kalimat ya, maupun di dalam, variasi jenis kalimatnya, ya. Jadi ada 4 kiat itu dalam hal pengembangan kalimat efektif, ya. Jadi ini adalah kiat-kiat bagaimana memilih kalimat efektif di dalam penulisan karya ilmiah atau karya tulis, ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Semoga, apa yang saya sampaikan, eee, bermanfaat dan bisa jadi, apa ya, info yang bisa menggugah untuk memiliki semangat atau giroh dalam hal menuangkan pemikiran di dalam penulisan yang akan dilakukan nanti, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.